sebelum kita mulai pelajaran, saya minta tolong ke Sabrina untuk pimpin doa. Bersiap berdoa, mulai. Hari ini bersama Sabrina, Rodliah, dan Sisil, ya. Hari ini kita sifatnya mereview materi lama tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Jadi karena di minggu depan kalian sudah ujian akhir semester ya, tentang struktur teks negosiasi. Nanti ada contoh teks yang akan saya berikan, singkat saja. Jadi semoga nanti untuk UASnya diberikan kelancaran dalam mengerjakan, ya. Amin. Dan beberapa pertanyaan yang akan saya tanya ini adalah termasuk kisi-kisi untuk UASnya, ya. Jadi saya minta tolong disimak dengan baik tentang apa yang akan saya jelaskan hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya ada hal yang mau saya tanya dulu ya ke kalian bertiga. Yang pertama, siapa yang sering belanja? Belanja online misalnya, belanja di toko atau di pasar. Ya, Kalau saya di pasar kayak beli sayuran sama ibu. Beli sayur sama ibu kamu ya. Kalau dia beli kebutuhan sekolah ya. Nanti kan mau tahun ajaran baru ya, pas banget untuk beli kebutuhan sekolah. Kalau Sisil? Enggak ya, Sisil termasuk perempuan yang jarang belanja ya, karena memang di masa sekarang ini kita harus berhemat ya. Jangan keluar rumah juga ya Sil ya. Oke, tapi kalau mau beli barang kemahalan tuh, biasanya ngapain? Harus ditawar ya Sil ya, kalau dia harus ditawar. Kenapa harus ditawar? Ya, karena biar harganya lebih murah ya, bisa dapat diskon kalau bisa. Jadi biasanya perempuan ini kalau mencari promo ya, biasanya nanti di Shopee 66 ya kan, nah itu banyak promo, nah itu bisa dimanfaatkan. Nah, selain dalam bentuk jual beli, negosiasi apa sih yang sering kalian lakukan? Misalnya di rumah, di sekolah, atau bahkan dimanapun. Ya, gimana Sal? Misalnya kami ada tugas kerja kelompok, diskusi dulu, aku mau kerjainnya. Iya, diskusi kapan waktu ngerjain tugas kelompok ya. Biasanya suka kerja kelompok di mana? Di sekolah ya, atau bahkan di sekolah bisa, atau kadang ke rumah ya, sambil main-main ya. Nah, itu juga termasuk salah satu bentuk negosiasi. Nah, kira-kira ada lagi selain Sabrina yang mau jawab? Ya, gimana Bang Tia? Di rumah bisa ngapain? Iya. Kalau mau minta bantuan kakak, misalnya takut ganggu kakaknya ya, nah itu juga termasuk proses negosiasi. Sisil ada nggak sih untuk negosiasi yang Sisil sering lakukan di rumah? Belum pernah ya. Bentuk negosiasi yang kamu sering lakukan, misalnya di rumah, di sekolah, atau dimanapun? Serius belum pernah? Belum, oke nggak apa-apa ya. Tapi Sisil misalnya kalau mau pergi main, izin sama bunda kan? Izin. Nah, pasti bunda masih waktu mainnya harus sampai jam berapa ya kan? Nggak boleh pulang telat, nggak boleh malam-malam. Nah, itu bentuk negosiasi Sil. Gitu. Itu termasuk bentuk negosiasi ya. Jadi negosiasi itu adalah interaksi sosial yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang punya kepentingan yang beda, ya. Diingat, punya kepentingan yang beda untuk mencapai kesepakatan.
kesepakatan. Oke, sampai sini ada yang masih belum jelas? Sudah, Bu. Sudah ya Sabina, Wagnia? Sudah, Sisil? Oke, sudah. Kita lanjut. Oke, ke bagian unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama itu harus ada partisipan. Apa sih partisipan? Harus ada pengaju. Pengaju itu maksudnya orang yang punya kepentingan terlebih dulu ya. Tuh, pengaju. Orang yang punya kepentingan duluan. Yang kedua harus ada penawar. Dan harus ada penengah atau orang ketiga. Tapi orang ketiga ini diperlukan hanya untuk beberapa kepentingan saja ya. Tidak semua kepentingan butuh orang ketiga. Yang kedua ada beda kepentingan. Yang ketiga ada pengajuan dan penawaran, dan yang terakhir ada kesepakatan. Oke, dia kita lanjut ya. Lanjut sama-sama ya nak ya. Oke. Struktur teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu awalan percakapan berupa salam dan pengenalan ya, dan pengenalan awal atau sapa. Itu ya, diingat ya, orientasi adalah pengenalan. Yang kedua ada pengajuan. Pengajuan itu adalah menyatakan perintah. Bukan perintah, permintaan atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Itu orientasi. Tadi pengenalan. Pengajuan adalah menawarkan permintaan atau mengajukan permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang ketiga penawaran. Itu terjadi proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir persetujuan. Kesepakatan atas hasil penawaran dari pihak-pihak yang punya kepentingan itu ya. Oke, jadi O3P bisa kita singkat jadi O3P. Orientasi, pengajuan, penawaran, sama yang terakhir persetujuan. Oke, O3P. O3P bisa kita singkat jadi itu ya, biar lebih mudah kalian untuk memahami ya. O3P. Nah, lanjut, ini adalah bentuk teks negosiasi yang barangkali sering kalian lakukan. Ini contoh teks negosiasi untuk proses jual beli baju. Nah, untuk teks ini juga ada beberapa hal yang mau saya tanya. Siapa pihak yang terlibat di dalam tes percakapan ini? Penjual dan pembeli. Bisa dilihat di sini. Ini adalah orang-orang yang terlibat. Nah, bagian pengenalannya atau orientasinya di mana? Sambil Bu Gusti coba catatkan saja di sini. Yang pertama tadi orientasi. Yang kedua siapa? Terus gimana Sa? Nanya harga baju. Nanya harga baju. Orientasi tadi itu tentang pengenalan, tentang sapaan. Biasanya orientasi selalu ada di awal ya. Jadi di mana tuh bagian orientasinya di teks itu? Iya, Mbak, baju ini berapa harganya? Itu ya. Ya, Sil? Ya, Sabina? Jadi bagian yang paling awal ini adalah bagian orientasi. Nah, terus di bagian mana
permintaannya? Permintaan. Di bagian pembelinya ya. Di bagian mana dia? Wah, bisa kurang, Mbak. Oh, kalau bagian yang itu masuknya ke bagian yang penawaran. Karena kan benar-benar nanya bisa kurang kan? Apakah ini bagian permintaannya? Gimana, Sil? Sabina, buat dulu ya. Iya. Pembelinya minta harganya kurang dari 100.000 ya maksud saya ya. Sisil. Jadi bagian sini ya penawarannya permintaan dari penjual supaya pembeli itu bisa membeli dengan harga 100.000 harga jualnya ya. Tuh. Bagian persetujuannya di mana? Sisil? Ngantuk kah, Sil? Deal saya ambil. Oke, sudah tepat ya Sabina. Deal saya ambil. Ini bagian yang saya jelaskan tentang struktur teks negosiasi dari teks proses jual beli. Ada yang masih belum dipahami? Oke, Sabina sudah, Sisil sudah, Rodria belum. Kenapa tuh? Kadang-kadang masih ketukar ya. Ketukar di bagian yang mana, Nak? Bagiannya oke, Rodria bingung di bagian yang permintaan dan penawaran. Pengajuan adalah yang bagian 100.000 Kak. Itu ya yang bagian pengajuan. Kenapa? Karena penjual mengajukan harga jual bajunya 100.000. Nah, bagian yang penawarannya itu pembelinya minta pengurangan harga dari 100.000 bisa kurang nggak? Itu ya. Jadi kata penjualnya boleh deh saya kasih 90.000. Nah, disitulah sudah mulai ke tahap persetujuan deal saya ambil. Sampai sini, Rodria masih bingung atau sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas ya. Sabina sudah jelas. Sisil? Udah ya. Nah, sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, satu pertanyaan terakhir yang mau saya ajukan. Jadi kenapa penting untuk kita tahu struktur teks negosiasi? Supaya apa ya? Ada yang mau jawab? Membahas tentang tujuan negosiasi. Karena kan untuk menyatukan perbedaan dan mencari jalan keluar bersama dan meminimalisir kerugian. Jadi dalam proses negosiasi itu apa yang mau kalian utarakan jelas dan bisa lebih sopan. Itu ya. Kenapa harus paham struktur teks negosiasi. Itu kalian sudah boleh istirahat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dari apa yang sudah dipelajari hari ini menjadi bekal untuk puas kalian nanti bisa dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya walaupun sedikit cukup mengantuk ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.